Halo Sobat Tani semuanya. Nah, jumpa lagi dengan Mas Tani ya pada video kali ini ya. Sekarang tanggal 4 November teman-teman. Tapi ini Mas Tani buat video di jam 11 ya. Nanti mungkin teman-teman nonton itu di tanggal 5 November ya, tahun 2024. Nah, pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas seputar update harga gabah ya teman-teman ya. Jadi kemarin sudah Mas Tani bahas ini ya, harga gabah hari ini ya. Dan harga sekarang ini sangat-sangat anjlok teman-teman ya. Harganya anjlok, terjun bebas. Bahkan di beberapa daerah yang lain juga harganya sangat-sangat memprihatinkan ya. Jauh di bawah HPP harga gabah itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas harga gabah pada hari ini teman-teman ya, kita akan membahas seputar pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang sudah komen ya di YouTube-nya Mas Tani, Tanipedia Official. Jadi buat Sobat Tani semuanya, jangan lupa support terus Mas Tani dengan cara subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar pertanian ataupun update-update harga gabah, serta komen ya supaya kita bisa lebih baik lagi untuk membuat video atau tema-tema yang perlu kita buat teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Suharto ya teman-teman. Tanami bangunan dan sewakan harga tak pernah anjlok, bahkan cenderung naik ya. Jadi kalau lahan, kalau mau dibuat bangunan itu tidak sembarang lahan teman-teman ya. Jadi lahan-lahan yang sudah tidak produktif atau lahan perkampungan. Tapi kalau lahan persawahan itu Mas Tani nggak rekomendasikan ya. Jadi kita sebagai petani itu pantang menyerah teman-teman ya. Walaupun kita harganya turun, kita akan tetap tanam dan tanam ya. Jadi pantang menyerah kita ini sebagai petani. Jadi gitu ya Kak Suhartono ya. Jadi kita tetap akan tanam ya, tidak merubah lah ya status lahan atau persawahan menjadi bangunan teman-teman ya. Baru saja naik dan anjlok lagi, kenapa ya? Nah, ini ada yang tanya teman-teman ya, dari Kak Megantara. Baru saja naik dan anjlok lagi. Ini disebabkan banyak hal teman-teman ya. Banyak hal. Yang pertama karena adanya impor dari luar negeri ya. Dari Thailand, dari Vietnam, India. Ini banyak sekali teman-teman beras yang masuk ke dalam negeri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya para bakul ini ogah untuk beli gabah lokal ya. Jadi kayak dia itu nahan teman-teman. Sehingga apa? Sehingga harga ini menjadi turun. Misalnya kayak gini ya. Kita jual 75 ini gabahnya Mas Tani, kita jual 75. Tapi bakul kan gak gelem. Terus maunya itu 72 kalau mau kayak gitu. Soalnya apa? Soalnya dia sudah tahu pemerintah kita itu bakalan impor. Nah, sekarang ini di hari-hari terdekat ini akan impor itu di ini teman-teman. Di total itu 340.000 ton beras ini ya. Ini yang akan masuk ke Indonesia. Jadi siap-siap petani pasti akan merasakan dampaknya ya teman-teman. Karena harga pasti anjlok ya. Nah, jadi itu ya Kak ya, yang disebabkan impor yang jelas, dan yang kedua cuaca juga menyebabkan ya, karena cuaca sekarang ini tuh cuacanya sangat-sangat apa ya namanya, hujan lebat ya. Tadi ini juga ada puting beliung ya di sini. Kita lanjut komentar dari Kak Susminingsih ya. Mas Tani aslinya orang mana ya? Mas Tani aslinya orang Tuban Kak Susmini ya. Jadi Mas Tani aslinya orang Tuban, Jawa Timur ya, tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Senori ya. Dan Mas Tani sendiri ini seorang petani teman-teman. Jadi mungkin di pertengahan nanti kita akan mulai penyemaian ya, karena sekarang sudah mulai hujan. Kalau sudah ada air di sungai, kita nanti pengolahan lahan teman-teman ya, untuk pembuatan bibit ya. Saya ada 80 ton kering siap seleb. Nah, ini ada Kak Susminingsih ya. Ini dari mana Kak Susminingsih ini? Ada 80 ton ini. Nah, kalau dijual nanti tak kasih info-info juga ya. Di Madiun bakulnya pada libur beli gabah. Ya jelas libur beli gabah Kak ya. Karena adanya impor ya. Nah, ini ada yang komen lagi.
Kenapa Pak? Ya hancur ditabrak beras impor. Ya jelas. Nah, jadi banyak sekali bakul-bakul sekarang ini yang mogok ya, tidak mau kulaan ya, karena juga disebabkan oleh impor teman-teman ya, impor sehingga harga gabah lokal kita ini menurun ya. Nah, kita sekarang akan bahas di harga gabah teman-teman ya. Jadi untuk harga gabah sendiri ya sekarang ini teman-teman, ini untuk harga gabah kering giling. Ini di daerahnya Mas Tani itu ada 2 versi ya. Ada gabah yang rendengan atau MT1 dan ada gabah yang walian atau MT2 ya. Itu harganya berbeda. Kalau harga yang rendengan itu harganya di bawah 7.000 teman-teman ya. Bisa di angka 6.000 sampai 6.500. Itu melihat hasil atau gabahnya bagus atau tidak ya. Yang jelas harganya selisih hampir 500 teman-teman ya. 500 selisihnya ya. Ya kurang lebih di angka 65 ya teman-teman ya. Ini untuk harga gabah kering giling di MT1 ya. Untuk MT2 sendiri ini harganya di angka 7 ribuan teman-teman. Di angka 7 ribuan. Tapi beberapa gudang juga ada yang beli itu di angka 68 kemarin Mas Tani update ya. Di angka 68 ya. Jadi harganya ini berbeda ya. Ini untuk harga gabah MT1 sama harga gabah MT2. Nah, sekarang kita lanjut di harga gabah kering panen atau gabah yang hasil dari ini ya, hasil gabah dari kombi ya. Jadi harganya sekarang ini di angka 6 ribuan teman-teman ya, di angka 6 ribuan. Tapi beberapa daerah juga harganya bisa kurang dari 6.000 ya, di 57, 58 itu ada ya sekarang ini. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman silakan komentar ya. Komentar apa saja ya mengenai update harga gabah, bisa komentar mengenai harga gabah di daerah kalian masing-masing ya. Nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Tani ya, supaya kita juga tahu berapa harga gabah di daerah kalian masing-masing teman-teman ya. Terima kasih buat Sobat Tani semuanya. Jangan lupa support terus Mas Tani dengan cara subscribe channel Tani PD Official dan komen ya sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan bahas di next video ya. Oke lah, terima kasih. Mantap.